Shalom saudara, selamat malam. Keadaan apapun tidak akan membuat kita menggoncangkan kita untuk kita mengejar Tuhan, amin. Terima kasih untuk saudara-saudara yang hari ini datang ya. Saudara, hari ini saya mau membawa setiap hidup kita, setiap hati kita untuk belajar bersyukur. Ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan hari-hari ini dalam hidup saya tentang mengucap syukur dan juga bagaimana mencintai Tuhan, kembali mencintai Tuhan, kembali berjalan dengan Tuhan. Sebab saudara, sebelum saya sampai di tempat ini saya berdoa, Tuhan kasih firman apa nih Tuhan? Pengennya saudara, saya khotbah yang kemarin-kemarin itu saudara. Yang Tuhan sudah taruh di hati saya, apa yang sudah saya sampaikan di jemaat di Shekinah Temanggung. Tiba-tiba tadi malam itu Tuhan itu bicara, kamu harus khotbah ini. Lalu terus saya baca-baca, saya lihat lagi kembali, saya baca Alkitab, saya lihat-lihat lagi buku catatan saya saudara. Saudara, satu pagi ya, sebenarnya kira-kira 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Ya, satu hari sebelum hari wisuda, kami ada graduation sekolah Shekinah saudara. Tiba-tiba pagi itu saya bangun, seseorang masuk nge-WA saya saudara, menceritakan tentang ada orang yang pernah saya doakan itu di Kendari ya, di Pulau Kendari itu apa ya, dari Kendari itu jadi di mana itu? Sulawesi Tenggara ya, Sulawesi Tenggara. Karena udah lama nggak ke sana sampai lupa saudara. Tiba-tiba ya anak buah saya itu ya, jadi ketua yayasan dari sekolah Shekinah kirim saya WA. Terus langsung tak panjang sekali. Ternyata tentang seseorang yang pernah saya doakan di Kendari itu. Ya, jadi orang ini bercerita bahwa berapa hari yang lalu ya, kira-kira 2 hari yang lalu, pas hari yang lalu lah. Dia itu graduation sekolahnya di sana. Tiba-tiba dia bercerita ya tentang apa yang saya doakan. Saya sendiri sebenarnya lupa. Dia bilang, Bu Linda, Pak Petrus terima kasih banget dengan doa ibu. Tahu nggak ibu? Ibu ingat nggak? Ibu berdoa seperti ini. Waktu sekolah saya belum apa-apa, sekolah saya masih kecil ya, masih ruangannya juga muridnya nggak sebanyak. Berarti saya sudah berapa tahun gak ke sana saudara. Tiba-tiba saya lihat semuanya berubah. Ibu tahu gak, sekolah saya dibangun dengan, saya lupa ya ada 4 apa 5 tingkat ya. Dan sekolah saya sekarang Bu, puji Tuhan muridnya sudah sekian dia sebutin ya. Pokoknya banyak muridnya. Tiba-tiba dia bilang gini, Ibu Linda ingat gak? Ibu pernah doa gini, apa yang engkau kerjakan di tanganmu akan meledak luar biasa. Saudara, ternyata itu buat dia, satu, itu membangkitkan dan dia percaya nubuatan yang saya katakan, padahal saya lupa saudara. Kemudian dia juga berkata bahwa Pak Petrus dan Bu Linda adalah orang yang pertama kali ke Sulawesi Tenggara, ke Kendari, yang berdoa untuk sekolahnya. Dan dia percaya bahwa karena kami waktu itu udah buat sekolah ya, dia terima warisan ilahi, warisan untuk menjadi besar. Seperti sekolah Shekinah kita gitu ya, sekolah Shekinah di Temanggung. Nah ajaib saudara, hari itu pagi itu saya tiba-tiba roh saya meledak saudara. Wih, dengar dia kirim gambar-gambarnya waktu wisudanya. Ya dia ngomong sesuatu, dia bagikan sesuatu dari hati Tuhan. Dia keluarkan itu, urapannya kuat sekali. Dan tariannya juga bagus sekali. Hari itu saya langsung telepon ke Meta. Matt, besok wisuda kamu yang ngomong, saya bilang. Apa yang Tuhan taruh di hatimu, bicara, ngomong sesuatu. Karena saya tahu Tuhan bicara banyak di dalam hidupmu, dalam perjalananmu membuat sekolah ini. Ya karena Meta dari pertama dia ada. Kemudian saya bilang, Matt buat tarian. Bayangkan dalam 1 hari kita, saya telepon penari, buat tarian ini, lagunya ini. Cepat sekali saudara. Tapi hari itu ajaib ya, semua kerja dan besoknya waktu graduation luar biasa.
Itu orang tua murid banyak diberkati dengan acara graduation kemarin saudara. Karena kita bikin dengan cara yang beda. Biasanya nggak ada tarian saudara. Saya bilang kasih tiap kali bikin graduation. Saya bilang kasih tema, bikin tema. Saya bilang ayo Tuhan taruh apa, cepat. Saya bilang saya dapat gini-gini nih. Terus langsung dia, iya Bu saya dapat ini. Langsung tahu-tahu temanya muncul saudara. Hari itu juga temanya muncul. Tapi Tuhan luar biasa. Jadi saya belajar gini saudara. Setiap pagi dalam hidup kita ya saudara. Tahukah saudara Tuhan memberikan hari yang baru setiap pagi. Amin. Hari yang baru setiap pagi saudara. Semuanya Tuhan sudah sediakan saudara. Bahkan yang terbaik dalam hidup kita. Semuanya sudah Tuhan sediakan. Bahkan yang terbaik dalam hidup kita. Nanti saya jelaskan ya. Kalau saudara bilang, Bu saya punya masalah besar. Bu anak saya begini. Bu utang saya menumpuk. Saudara ada lagu ya. It is well with my soul. Semuanya akan baik katanya. Semuanya akan jadi ajaib, jadi luar biasa, jadi indah, jadi baik. Mungkin dunia akan berkata, ya, kita bangun pagi dunia udah berkata begini. Orang-orang atau sesuatu di sekitar kita, di sekeliling kita sudah dipenuhi dengan apa? Kita sudah dipenuhi dengan sekeliling kita maksud saya. Saudara bangun pagi dunia berkata apa? Melelahkan sekali. Kerjaan, tugas yang menumpuk. Hari ini cuaca sangat panas sekali. Kering, gak enak. Atau saudara mungkin bangun pagi saudara sudah mikirin, tagihan yang begitu banyak belum kebayar, utang di mana-mana. Masalah yang belum diselesaikan. Anak yang sakit. Saudara, saya mau berkata ya saudara. Setiap hari hidup kita diperhadapkan banyak pilihan. Banyak pilihan. Benar? Banyak pilihan. Pilih saudara. Pilih saudara mau yang baik atau saudara mau yang buruk. Pilih mau bersabar atau saudara pilih mau marah-marah. Pilih saudara mau bersyukur atau saudara menggerutu, ngomel, memberontak terus, ngeyel terus. Nah, pilih yang mana? Pilih saudara, saudara mau merelakan atau saudara mau terus kecewa. Pilih berkat atau pilih kutuk. Pilih kehidupan atau kematian. Tiap hari kita diperhadapkan banyak pilihan. Tentukan, itu menentukan sekali hidup kita, masa depan kita. Benar saudara? Jadi tentukan hidupmu mau seperti apa. Saya mau berkata hidup ini hanya sekali saudara. Hidup ini hanya sekali. Ya ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Buat sebanyak mungkin. Kebaikan, buat sebanyak mungkin. Mengasihi sesama, mencintai Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi hidup ini sekali lagi hanya sekali. Kita mau isi apa hidup ini? Mau diisi apa hidup ini? Mau diisi tiap hari, mikirin masalah terus, ngomel terus. Mau diisi apa saudara? Mikirin ya, virus ini terus. Mikirin, yang mati banyak loh. Mikirin terus, lihat berita. Nah, hidup kita mau diisi apa saudara? Jadi apa yang mau kita buat? Hidup ini hanya sekali saja. Enggak bisa kita mau hidup lagi 2 kali, 3 kali, enggak bisa cuma sekali ini. Kalau besok Tuhan bawa pulang, apa yang sudah engkau isi di hidupmu? Kita mau pilih apa? Kita mau pilih naik atau kita mau pilih turun? Kita mau pilih terbang tinggi bersama Tuhan, artinya apa? Kita mengejar terus, mencari hati Tuhan. Atau kita mau ngikuti gravitasi bumi ini. Gravitasi bumi ini ngeri banget loh saudara, akan menarikmu makin turun ke bawah. Apa sih gravitasi bumi ini? Banyak sekali saudara. Gravitasi dunia ini ngeri sekali, gravitasi bumi. Salah satunya saudara berita tentang virus ini.
Kalau saudara percaya itu terus, dalam arti maksud saya bukan sembarangan hidup kita ya. Saudara mikirin, yang mati banyak, takut, khawatir. Cemas. Jangan ini, jangan itu. Nah, saudara, gravitasi bumi ini akan bawa saudara turun terus. Kalau saudara mikirin semua yang membuat saudara putus asa, patah semangat, membuat saudara ya kecewa, membuat saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi Alkitab berkata saudara, Tuhan membuat semuanya sebenarnya ujungnya saudara kebaikan, cinta Tuhan dinyatakan. Percayalah dalam masalah apapun, saya mau ngomong di atas mimbar ini saudara, karena saya mengalami semua apapun dalam hidup kita, masalah kita ujungnya percayalah membawa kebaikan buat hidup kita, buat diri kita. Enggak pernah Tuhan itu memberikan yang baik aja saudara, enggak pernah. Tapi Tuhan beri yang terbaik saudara sebenarnya. Tapi banyak kita enggak mengerti. Ketika Tuhan selesai dengan menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia. Ya, kita buka di dalam Kejadian 1:31 dikatakan apa? Tuhan sudah membuat awal ya segalanya, permulaannya. Kejadian 1:31, Kejadian 1 ayat 31. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia, apa yang dikatakan Tuhan? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kejadian 1 ayat 31, ini Kejadian 1 ayat 31 ya. Nah saudara, jadi Alkitab berkata, waktu Tuhan menciptakan semuanya ya, ayat yang terakhir tuh 31 ya. Kalau saudara baca dari yang di pertama, saya baca yang di pertama. Tuhan itu menciptakan ya langit yang tadinya kosong ya, semua ya bumi ini yang tadinya katanya tidak berbentuk, kosong, gelap. Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan cakrawala. Pokoknya di situ Tuhan menciptakan semua. Saudara, bayangkan saudara, dari mulanya saja Tuhan itu sudah menyediakan semuanya buat hidup kita saudara. Disediakan semuanya, tersedia semuanya saudara. Saudara kalau baca dari pertama ya, itu sifat Tuhan saudara. Jadi sifat Tuhan itu gak ada yang buruk sebenarnya. Sifat Tuhan itu ya kalau saudara baca, Tuhan itu ya menciptakan dengan kreatifnya. Menata, mengatur, melengkapi, membereskan, menyediakan, memperbaiki. Menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, menjadi lebih indah, menjadi terbaik. Tuhan itu mengatur sebegitu rupa saudara. Untuk kita setiap manusia bayangkan kalau saudara baca itu penciptaan. Sungguh sangat baik itu diberikan. Mari kita belajar melihat segala sesuatu di hidup kita dari hati Tuhan. Ya, bukan kacamata Tuhan. Saya mau mengajar sekarang dari hati Tuhan. Melihat segala sesuatu di sekeliling kita, dalam hidup kita dari hati Tuhan. Nah itu saudara. Segala sesuatu Tuhan sudah berikan dalam hidup kita saudara. Sudah diberikan. Dan segala sesuatu yang baik itu berasal dari Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara berkata, Bu, kalau virus ini berasal dari Tuhan apa bukan? Tuhan tidak pernah memberikan yang jelek, Tuhan tidak memberikan virus saudara. Tapi Tuhan mengizinkan. Tapi saya hari ini gak khotbah soal virus ya saudara. Kenapa sih virus itu ada? Menurut saya bisa jadi saudara. Karena manusia ini sudah lupa sama Tuhan untuk mengingatkan manusia kesombongannya. Bahwa setiap manusia ya mau kaya mau miskin mau ya kedudukannya bawah sampai kedudukan yang paling bawah sampai presiden saudara enggak luput dari virus itu. Supaya manusia mengakui bahwa semuanya harus kembali pada Tuhan. Harus datang sama Tuhan yang empunya hidup kita. Menurut saya untuk supaya manusia itu enggak sombong saudara. Buktinya Amerika, Cina yang begitu hebat, ia takut juga sama virus, benar nggak? Supaya manusia nggak sombong. Ya ada banyak hal ya sebenarnya. Nah sekali lagi, tapi saya nggak jelasin itu. Kita kembali ke pokok yang tadi. Ya.
Jadi tanpa kita sadari, kita itu terbiasa menilai segala sesuatu menurut sudut pandang manusia. Tanpa kita sadari, kita sering banget menilai segala sesuatu dengan sudut pandang dunia. Apa kata dunia? Nah itu, benar gak? Apa kata orang? Ya, sudut pandang manusia, sudut pandang dunia. Itu yang membuat kita jadinya fokus pada masalah kita. Sudut pandang dunia ngomong apa hari ini? Di Pulau Jawa virus sedang naik saudara. Maksudnya yang sakit ini naik semua. Jadi kalau sudut pandang manusia, sudut pandang dunia, mengerikan. Semua orang akan serba takut semua. Otomatis kalau semua serba takut ya, itu pengaruh banget. Ekonomi juga turun saudara. Karena apa? Sekarang rumah makan lebih banyak tutup lagi. Di Bandung itu bayangkan jam 2 siang semua di-cut semua jalan-jalan. Orang pada ngamuk. Orang gak bisa kerja. Toko tutup semua. Rumah makan pada tutup lebih cepat. Dulu biasanya ya waktu kemarin-kemarin ini jam 7 jam 8 malam tutup. Sekarang bayangkan jam 2 siang tutup, jalan ditutup. Di Bandung orang pada marah saudara. Apa kata dunia seperti itu saudara? Khawatir, takut, susah, sedih ya. Satu hari saudara, dalam hidup saya itu terus belajar ya. Terus belajar segala sesuatu apapun saya letakkan di kaki Tuhan. Saya belajar terus menyembah pada Tuhan tiada hari tanpa saya tuh merenungkan firman Tuhan. Tiada hari tanpa merenungkan firman, selalu merenungkan firman, selalu berdoa, selalu nyembah. Nah, satu hari ketika saya dalam tekanan sebegitu rupa, masalah datang bertubi-tubi. Rasanya sedih. Tiba-tiba ya saya mengalami di mana ketutup semua. Kenapa? Saya ingat cuman masalah saya. Saya ingat dengan kesedihan saya. Saya cuman mikirin ini yang ada di dalam pikiran saya, saudara. Ngeri loh. Hidup kita tuh bisa seperti itu loh. Tanpa saya sadari. Saya bisa tertekan ya. Kalau udah tertekan tuh ya ini sampai leher, tengkuk tuh sakit semua saudara. Ya, rasanya capek, badan pada sakit gitu ya saudara. Tiba-tiba saudara, Tuhan itu bukakan firman Tuhan. Firmannya sederhana. Di Ratapan 3 ayat 22-24. Ya saudara sering baca ini, Ratapan 3 ayat 22-24. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Wih, jadi kasih setia Tuhan itu tidak ada batasnya, benar gak? Tidak berkesudahan, berarti tiap hari terus menerus saudara. Alkitab yang ngomong loh, tidak berkesudahan, bukan saya loh. Kemudian dilanjutkan ya, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi katanya. Besar kesetiaanmu Tuhan. Tidak pernah habis rahmatnya, bayangin. Tuhan itu punya stok rahmat ya di gudang surga. Gak pernah habis tuh saudara. Rahmatnya itu membludak saudara. Selalu baru setiap pagi katanya. Besar kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah bagianku kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Hari itu tiba-tiba mata saya terbalak saudara. Saya terbelalak. Ini jaminan kekuatan. Tiba-tiba Tuhan memberikan jaminan kekuatan di dalam hidup saya. Tiba-tiba roh saya bangkit kembali. Tuhan, ternyata kasih setiamu itu luar biasa. Selalu baru tiap pagi. Jadi kalau kita sedih sebenarnya saudara. Sejujurnya saudara. Kita nggak pernah ngerti dan nggak pernah bersyukur bahwa Tuhan tiap hari menyediakan, bahkan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, saudara. Jadi, mari saudara, kita belajar melihat masalah kita sekali lagi dari hati Tuhan, dari hati Tuhan. Ya, suatu hari saya itu di mobil dalam perjalanan keluar kota ya bersama Vincent.
Kami ini cerita-cerita ya. Terus saya cerita sama Vincent, Vin, Tuhan itu luar biasa dalam hidup kamu, saya bilang. Sebenarnya ya dalam hidup kita apapun yang Tuhan buat itu ya. Kadang-kadang dikirainnya apa kebaikan kecil atau sesuatu yang biasa sederhana. Tapi sebenarnya itu ajaib menurut saya. Yang itu yang dinamakan kasih setia Tuhan tidak berkesudahan saudara. Kebaikan Tuhan tiap hari, keajaibannya, kuasanya, kasihnya, semua perbuatannya. Nah, jadi waktu itu saya bilang, Vin, Tuhan itu luar biasa ya dalam hidup kamu loh, Vin. Ingat nggak waktu kecil ini Vincent satu hari kami ajak ke Paris ya. Waktu itu kami punya uang pas-pasan saudara, kami bukan punya uang yang begitu banyak karena kami harus diundang pelayanan di Eropa. Nah setelah pelayanan ada teman kami yang mengajak ke Paris. Ya, kami nih sampai nginep di hotel yang budget banget ya, hotel Formula One. Saya masih ingat waktu itu hotel Formula One tuh nggak ada resepsionisnya. Jadi kita harus ini sendiri ya, pokoknya ngatur sendiri pakai online gimana gitu ya. Nggak ada resepsionisnya saudara. Jadi hotelnya itu kecil sekali, namanya hotel budget. Ranjang susun semua saudara. Nggak dapat makan. Mandinya bukan di kamar mandi, di dalam kamar. Mandinya rame-rame ya, ada banyak sekali kamar mandinya saudara. Jadi hotel budget. Kami pergilah ke Paris ya. Hari itu Vincent ya, namanya Vincent tuh nggak mau diem. Sepatunya itu waktu di mobil ya, kita dipinjemin mobil nih, mobil dipinjemin, kita dibawain sampai dibawain rice cooker, dibawain microwave sampai saudara. Saking supaya dibawain makanan supaya kita ngirit semuanya. Satu kali naik mobil, perjalanan lagi mau main kemana itu ya. Mau jalan ke Menara Eiffel ya. Nah Vincent kan senengannya moto-moto dan gak mau diem. Saya gak tahu lagi turun kemana, sepatu Vincent itu tiba-tiba dicari-cari gak ada, hilang. Sepatunya hilang satu ya. Sepatu hilang satu, saya sampai bingung. Aduh ini harus beli sepatu nih ya. Jadi terpaksa beli sepatu dulu di toko sepatu ya. Di toko sepatu yang jalan apa tuh, jalan yang terkenal tuh di Paris tuh. Wah, Champs-Élysées itu ya. Itu toko mewah-mewah bagus-bagus, itu jalanan terkenal ya, itu pokoknya wah Bourgeois, pokoknya wis terkenal lah orang-orang kaya yang di situ ya. Tahu nggak saudara, toko di sana sepatunya mahal-mahal saudara, mahal-mahal sekali. Jadi saya bilang kita punya uang pas-pasan, udah diatur-atur. Wah saya bilang sudahlah terpaksa ya Vincent dibeliin sandal jepit saudara. Tiba-tiba nggak tahu ada toko kecil yang bisa ke sana, beli sandal saja udah sandal saudara. Saya pikir gini, daripada beli sepatu mahal, ya namanya anak, kakinya cepat gede gitu ya. Sayang banget beli sepatu mahal-mahal, saya pikir sepatunya harganya gak kira-kira menurut saya. Akhirnya pakailah sandal. Tapi hari ini saudara, saya waktu ngomong-ngomong sama Vincent ya lagi cerita di mobil itu. Vincent sekarang punya sepatu bagus-bagus, Nike ya apalagi tuh. Sepatu bagus tuh Jordan, Nike, sepatu yang mahal-mahal. Bahkan dia pernah dikasih sepatu sama saudara teman Pak Petrus ya. Harganya sepatunya kurang lebih 30 jutaan saudara. Harga sepatunya diberikan. Waktu Vincent wisuda graduation dia dari YWAM di Amerika. Waktu di Amerika di YWAM orang itu menghadiahkan sepatu yang bagus. Saudara, mari menurut saya kita mau belajar. Apapun keadaanmu hari ini, jangan berpikir saudara mana mungkin. Saudara mungkin pikirnya, rumah saya kecil, saya belum punya rumah ini kontrak. Saya mau berkata ya saudara, satu hari saudara akan punya rumah sendiri dan rumah yang bertingkat, amin. Loh saya Pak Petrus begitu saudara, kontrak rumah 7 tahun saudara. Kontrak rumah 7 tahun enggak punya rumah saudara 7 tahun di Temanggung. Hari ini Tuhan kasih rumah saudara. Ya, kalau sama yang nanti yang sedang dibangun nih 3 rumah saudara ya. Jadi 1 rumah yang kami pakai rumah depan dan belakang dan Tuhan berikan rumah baru lagi. Berapa lantai Pak Petrus? 5 lantai saudara rumahnya. Dulu kami enggak punya sekolah. Gereja kami kecil, sewa gudang tembakau. Sekarang dipinjemin ya, sekarang gereja kami menampung kurang lebih berapa 10.000 15.000 orang. Kami punya sekolah yang besar.
Mari saudara, saya mau hari ini kita belajar jangan lihat semua kekurangan, kelemahan kita, keterbatasan kita. Tapi kita melihat apa yang dikatakan tadi, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Siapapun, apapun yang saudara pikirkan. Mungkin saudara berpikir, aduh suami saya begini, mana mungkin dia bisa kerja. Atau saudara berpikir apa, mana mungkin kerjaan saya seperti ini. Percayalah saudara, Tuhan buat segala sesuatu menjadi baik. Yang terbaik Tuhan berikan. Ya, oke, kita mau belajar hari ini. Bagaimana kita mau mengucap syukur ya dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita. Yang pertama kita mau belajar, jangan menyia-nyiakan, sorry slide-nya belum ada karena saya mendadak ya. Yang pertama jangan menyia-nyiakan berkat dan kesempatan. Kita mau buka dalam 1 Samuel 9 ayat 2. Jangan menyia-nyiakan berkat dan jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. 1 Samuel 9 ayat 2, ini cerita tentang Saul ya. Saya mau hari ini cerita tentang Saul, gimana hidup Saul yang enggak menyembah, enggak mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Ya, bagaimana Saul hidupnya, fokusnya pada siapa? Orang ini anaknya laki-laki, namanya Saul. Seorang muda yang elok, lihatin Tuhan menciptakan luar biasa. Seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Wih, luar biasa Saul ini. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi kalau saudara baca ayat ini, Saul ini luar biasa banget. Saul ini orang yang mendapat banyak berkat, banyak kesempatan, banyak kelebihan di dalam dirinya. Tapi dia nggak gunakan. Dia nggak gunakan. Kita mau belajar ya. Jadi sekali lagi kalau saudara baca, ya nanti ada ayat berikutnya, saudara akan tahu bahwa Saul ini orang kaya sebenarnya. Dia bukan orang miskin. Tetapi yang gawat ya, kekayaannya itu nggak dipakai satu kali pun untuk benar-benar belajar. Untuk dia menjadi sukses. Dia nggak belajar benar-benar sebenarnya saudara. Artinya Saul ini kaya, dia punya kesempatan belajar alat musik. Lebih banyak dari Daud. Tapi Saul nggak gunakan itu. Coba saudara pernah baca nggak sih di Alkitab? Saul main musik, Saul menyembah Tuhan, nggak ada. Ayatnya nggak ada. Benar nggak? Saul tidak belajar alat musik satupun. Padahal dia diberkati, dia punya kesempatan. Alkitab berkata Saul dari bahu ya ke atas lebih tinggi daripada orang-orang sebangsanya waktu itu. Jadi kalau saya bayangkan bisa jadi nih kurang lebih Saul ini tingginya antara 180 190 nih. Tinggi banget nih Saul ya. Lebih tinggi katanya dari bahu ke atas. Jadi saudara, Saul ini di atas rata-rata tingginya. Menurut saya Daud itu lebih pendek. Bisa jadi Daud 160, 165. Tapi bayangkan dengan fisik seperti itu pun tidak dipakai oleh Saul untuk belajar perang. Benar gak? Gak dipakai untuk belajar perang. Taunya dari mana? Lah waktu Saul ngelihat Goliat ya. Saul berhadapan dengan Goliat, apa yang terjadi? Saul takut dan gemetar. Karena dia gak belajar perang. Keahlian perangnya menurut saya nggak begitu hebat. Bayangkan ya, Saul ini nggak pernah memakai kesempatan di dalam hidupnya. Padahal Tuhan sudah mengaruniakan sebegitu rupa. Saul anak laki-laki ya, anak tunggal. Ayahnya itu mewarisi kekayaannya kepada Saul. Sedangkan Daud ini anak orang miskin, Daud ini anak seorang gundik. Anak gundik saudara. Jadi beda banget kan. Ini saya mau ngomong seperti ini ya supaya saudara mengerti. Siapapun hidupmu, jangan saudara lihat itu sih memang kaya karena dia sekolahnya. Nah lihat saudara, bandingkan ya Saul dan Daud nih saudara. Ibaratnya pada waktu itu ya, Saul itu pada zamannya dia punya pendidikan sekolah yang terbaik menurut saya. Lah anak orang kaya kok. Sedangkan Daud apa sih sekolahnya?
Menurut saya Saul ini sekolahnya di mana? Di padang belantara bersama kambing dan domba. Itu Daud. Seharusnya Saul bersyukur. Sekali lagi ya, seharusnya Saul bersyukur. Tidak ada alasan untuk Saul itu iri kepada Daud. Nggak ada alasan sebenarnya untuk iri sama Daud. Lah, Saul punya segalanya kok. Dia punya yang baik kok. Sedangkan Daud punya banyak yang jelek. Anaknya gundik ya, mungkin kalau dalam tafsiran yang lain. Ya, ini anaknya seperti gundiknya juga yang udah kayak mungkin seperti pembantu ya. Jadi nggak dianggap. Sangat terbuang, tertolak. Tapi bayangkan Saul ini benar-benar nggak pernah menghargai berkat dan kesempatan yang Tuhan berikan. Hanya dengan nyanyian apa? Saul mengalahkan, ya, membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Daud membunuh lebih banyak lagi. Tiba-tiba hatinya marah sekali. Dan iri hatinya membuat dia meninggalkan Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Itu Saul. Nggak ngelihat betapa dia ini luar biasa sekali sebenarnya. Tuhan menghargai hidupnya, berkat yang luar biasa, kesempatan. Ketakutan dan kebenciannya. Bayangkan ketakutannya Saul ini, irinya, kebenciannya membuat dia mengejar-ngejar Daud dan mau membunuh Daud. Saya berpikir ya, ini gak masuk akal banget. Saul ini tidak pernah bersyukur, gak pernah merasa puas. Saudara, sebenarnya banyak sekali orang Kristen seperti itu, saudara. Dia selalu ya membanding-bandingkan. Pantesan orang itu diberkati. Ya, orang kaya kok ya. Tidak pernah mensyukuri. Hatinya penuh dengan ucapan syukur. Hatinya penuh dengan kerelaan. Hatinya ada rasa bahagia. Rasa puas. Hatinya penuh pengampunan. Merelakan, melepaskan. Rasa bahagia, kalau orang diberkati, bahagia. Kalau orang lebih maju dari kita, bukannya iri, bukannya ngomongin, bukannya gosipin. Orang kan seringnya gitu, saudara. Kalau ada yang ya tetangga kita mungkin atau teman kita lebih hebat, lebih diberkati. Kita bukannya, saudara, ngucap syukur atau memberkati orang itu, kita malahan apa? Ngomongin orang itu. Mungkin dia dari gini sih, mungkin dari itu. Pikirannya yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, saudara. Jangan biarkan iri dan kebencian itu ya, kecewa itu merasuki hati kita. Mari kita mau nikmati semua pemberian Tuhan, baik jelek apapun, saudara. Buktinya, saudara, Daud itu yang miskin, Daud yang dapat selalu yang jelek. Tapi Daud hidupnya, kalau saudara baca, Daud hidupnya apa? Penuh dengan ucapan syukur. Dengan apa? Penyembahan. Coba saudara baca, benar nggak? Beda banget sama Saul. Dengan penyembahan. Itu bicara dengan ucapan syukur. Dengan apa? Kepuasan. Makanya Daud hidupnya diangkat Tuhan sebegitu rupa. Yang kedua, 1 Samuel 9 ayat 7. Ya, 1 Samuel 9 ayat 7. Kita mau belajar. Yang Tuhan mau itu ya saudara. Yang Tuhan mau itu kita mencintai Tuhan. Bukan kita membutuhkan Tuhan. Nah ini, saya mau jelaskan antara mencintai Tuhan dan membutuhkan Tuhan. Cinta dan butuh. Ya. Baca ayatnya. Jawab Saul kepada bujangnya itu. Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Maksudnya kepada nabi ini ya, Nabi Samuel. Sebab roti di kantong kita telah habis. Dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jadi dari permulaan kita sudah lihat ya, kalau kita baca Alkitab ya. Kita sudah lihat satu kali pun ya.
Tidak ada satu kali pun disebut Saul ya, menyembah, Saul menyanyi, Saul pergi ke rumah Tuhan karena cinta. Saul mau memberikan persembahan atau memberikan korban kepada, ya kan Samuel itu kan suruh Saul memberikan korban. Jadi waktu kalau Saul itu cari Samuel, ya selalu dia itu cuman butuh. Kalau dia cari Samuel itu cuman butuh, ya. Kenapa? Karena dia memberikan itu ada maksudnya. Coba kalau saudara baca, Saul itu ya kalau memberikan korban atau melakukan sesuatu, nanti orang, nanti rakyat marah sama saya. Nah gitu, saya harus segera memberikan korban, saya harus segera, nah itu. Jadi ada perbedaan besar antara butuh dan cinta. Ya, jadi gini, contohnya, kalau orang sakit itu membutuhkan dokter. Kan tidak mungkin toh, bukan berarti bahwa cinta dokter, benar nggak? Orang sakit itu kan butuh dokter, tapi bukan cinta dokter, benar nggak? Ya toh? Kita butuh pekerjaan, tetapi belum tentu. Ada banyak orang gini ya, orang butuh kerjaan, tapi belum tentu loh dia mencintai pekerjaan itu, benar nggak? Butuh kerjaan, tapi belum tentu mencintai pekerjaan itu. Nah itu bedanya. Jadi ya, kita lihat kalau orang yang mencintai pekerjaan, coba lihat ya, kalau orang yang mencintai pekerjaan, pasti hasilnya akan beda. Contohnya ya, ada banyak orang itu butuh sekolah. Kalau orang butuh pendidikan, tapi mereka nggak mencintai pendidikan, nggak mencintai sekolah, menurut saya banyak yang nggak naik kelas. Apa yang diajarkan sekolah, masuk kanan keluar kiri. Tapi kalau orang ya mencintai pendidikan, mencintai sekolah, pasti jadi juara, benar nggak? Jadi juara. Dia nangkep itu semua, karena dia apa? Mencintai sekolah. Lain butuh dengan cinta atau lain. Demikian juga ada banyak orang yang gitu nyanyi di gereja, nyanyi. Karena butuh Tuhan, ya dia nyembah lah. Tapi mencintai Tuhan berbeda. Saudara datang ke gereja, ke tempat ini, kalau saudara membutuhkan Tuhan, saudara bilang gini, saya mau ke gereja, saya mau ke persekutuan. Karena apa? Supaya saya diberkati. Supaya saya sembuh. Jadi kalau orang ya membutuhkan, isinya apa? Permintaan. Tapi kalau orang mencintai, saya ke gereja. Apa yang saya bisa beri buat Tuhan? Saya memberi penyembahan saya. Saya mencari hati Tuhan. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan layak untuk terima ucapan syukur saya. Karena Tuhan layak disembah, layak dipuji. Nah, itu mencintai saudara. Jadi kalau orang ya saudara, sekali lagi, kalau orang butuh Tuhan ya, itu yang dipikir gini. Kalau memberi persembahan, nah dia akan berpikir gini, kalau yang butuh Tuhan nih. Dia berpikir gini, kalau saya memberi persembahan, saya akan mendapat berkat lipat ganda. Oh kalau saya memberi persembahan, saya akan diberkati. Nah, itu butuh Tuhan. Jadi kita kadang-kadang gak sadar bahwa Tuhan itu gak bisa disogok. Tuhan gak bisa saudara kita membeli Tuhan. Gak bisa kita memperalat Tuhan, gak bisa. Makanya pemikirannya Saul tuh selalu begini, gak disadari nih. Dia selalu memberi korban supaya doanya dijawab. Memberi korban supaya rakyat melihat dia. Itu butuh saudara. Jadi tolong perhatikan ya,
antara permintaan dan ucapan syukur saudara, itu lebih banyak yang mana? Antara permintaan dan ucapan syukur saudara, lebih banyak yang mana? Seringkali kan kita gitu tuh. Saudara, kemarin itu saya diajari Tuhan. Saya membaca buku tentang kedalaman, masuk di kedalaman Tuhan. Ini yang nulis Madam Gayen ya. Nah, ini orang mengalami hidup ya, di mana dia sampai tahu sampai kedalaman hatinya Tuhan. Jadi dia ceritakan di buku itu bagaimana dia sampai ketemu Tuhan, ngalami bersama Tuhan hari-harinya. Nah, orang ini mengajar sebenarnya kalau baca Alkitab, ini saya sedikit kasih tahu ya. Kalau baca Alkitab itu tidak boleh terburu-buru, nggak boleh cepat-cepat. Jadi kalau baca Alkitab itu ya, orang ini berkata bahwa kamu harus renungkan satu ayat. Sebelum satu ayat itu kamu dapatkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan membuka sesuatu, jangan ke ayat yang lain dulu katanya. Jadi merenungkan firman Tuhan tuh ternyata nggak bisa sebentar. Jangan kayak ya di situ ditulisin jangan terburu-buru, jangan seperti orang membaca katanya membaca koran katanya gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini saya cepat aja ya. Orang itu berkata begini ya. Ketika kamu mau masuk hadirat Tuhan, katanya gini. Kamu harus diam tenang dan fokuskan kepada Tuhan katanya. Jadi dia menulis gini, tinggalkan semuanya, tinggalkan. Sekali lagi saya berkata katanya tinggalkan. Jadi tinggalkan nih semua pikiran kita, masalah kita, ya, keadaan kita. Kan sering kali gitu tuh kita datang sama Tuhan permintaannya gini. Tuhan tolongin keluargaku, anakku, Tuhan anakku. Ya kita sebut nama anak-anak kita. Tuhan kerjaanku, daganganku kan gitu ya saudara. Itu permintaan ternyata saudara. Tapi waktu saya baca itu ya bener loh. Saya tinggalin semuanya. Itu membuat saya tenang ya. Jadi kalau kita mikir itu jadi khawatir. Makanya gak denger-denger jawabannya saudara. Karena dipenuhi dengan masalah kita, pikiran kita. Ya apa aja lah. Jadi mulai Tuhan aku mengucap syukur. Di situ ditulis katanya, mulai engkau mengucap syukur katanya. Saya mulai mengucap syukur, Tuhan aku mengucap syukur dengan keadaan ini Tuhan. Aku mengucap syukur, aku percaya, saya mulai membalikan keadaan. Saya percaya bahwa anak saya akan begini, saya percaya bahwa gereja kami akan begini, jemaat akan mengalami begini. Saya mulai mengucap syukur semuanya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk masalah yang berat ini Tuhan. Terima kasih untuk semua saudara. Jadi mencintai itu kadarnya lebih tinggi daripada membutuhkan. Mencintaimu Tuhan itu lebih tinggi kadarnya daripada membutuhkanmu Tuhan. Nah, jadi hari-hari ini ya terus saya berusaha mengembalikan cinta itu. Saya dengerin lagu penyembahan. Kemudian ya saya bisa merasakan dari lagu itu ya, itu bicara kuat. Tiba-tiba hati saya melonjak dengan sukacita. Hati saya melonjak dengan ucapan syukur. Dengerin itu penyembahan terus saudara. Tiba-tiba saya bisa menangis meluap. Seperti ada sesuatu yang terlepas saudara. Tekanan ya, sesuatu yang ya mungkin tertutup. Tiba-tiba sesuatu terbuka di mata saya saudara. Tuhan luar biasa ya Tuhan. Nah saudara sekali lagi. Enggak ada orang yang bisa terus-menerus mencintai Tuhan, enggak ada saudara. Karena itu kita harus belajar menghidupkan kembali cinta Tuhan itu. Harus belajar. Caranya begitu saudara. Baca Alkitab tiap hari ini surat cintanya Tuhan. Ya, Pak Petrus pernah khotbahin tentang ini surat cintanya Tuhan Alkitab. Ya kita sekarang sudah enggak bawa buku Alkitab ya, kita bawanya gadget di sana semua Alkitabnya. Menurut saya kita perlu loh baca Alkitab benar-benar buku. Soalnya kalau udah dibaca Alkitab sambil di gadget nanti setelah itu kita wah udah banyak ya, udah banyak WA yang masuk ya, sudah bacanya keburu-buru saudara. Benar apa betul?
Ya toh? Jadi gadget ini ngeri banget saudara, saya mau berkata. Mana yang lebih menarik saudara? Alkitab atau gadget? Ini serius saudara. Tuhan lagi ngajar ini saudara. Saya ditampar Tuhan bolak-balik saudara, serius saudara. Karena kadang-kadang kan jiwa kita kan gini pengen penghiburan, bener gak? Aku pengen nonton Netflix. Ini saya nonton Netflix nih saudara. Ya saya cari film-film yang artinya meaningnya bagus ya saudara, artinya bagus. Saya cari yang bermanfaat, nggak mau cari yang kalau udah tahu ini jelek, coret, udah buang lagi ya. Jadi saya kalau ada panjang lagi ceritanya, ini bagus kata teman saya, ini bagus panjang ceritanya. Tak cepetin saudara, pengen tahu akhirnya gimana. Tapi saya saudara, kalau udah baca ini nonton ini, maksud saya, tanya Pak Petrus dah bisa lupa waktu. Gemes sih, saya nggak sabaran pengen tahu akhirnya gimana. Ini gawat saudara. Jadi Tuhan berkata, kamu lebih tertarik ya. Kita lebih tertarik dunia apa lebih tertarik dengan hadirat Tuhan. Padahal ya saudara, hadirat Tuhan tuh luar biasa loh. Udah kalau saudara bisa masuk hadirat Tuhan ya. Menurut saya saudara, nggak adalah yang bisa memuaskan di dunia ini. Saya sudah ngalami saudara. Pergilah ke tempat yang paling bagus. Saya sudah pernah ke Queensland, New Zealand saudara. Itu tempat, Queenstown ya Queensland. Itu tempat bagus sekali. Tapi enggak ada yang lebih hebat dan lebih indah di hadirat Tuhan. Serius saudara, serius saya udah ngalami. Nah, jadi cinta manusia tuh enggak sempurna, benar enggak? Cinta manusia cepat bosan. Cinta manusia sering lupa. Cinta manusia gampang kecewa, benar enggak? Cinta manusia tuh sering pura-pura. Enggak segenap hati, enggak sepenuh hati. Hari itu saya berkata, Tuhan. Buat aku lebih mencintaimu daripada membutuhkanmu. Saya berdoa saudara, Tuhan buat saya mengalami perjumpaan yang dalam Tuhan. Bahwa saya masuk di kedalaman hatimu Tuhan. Ini gak mudah memang. Hidupkan kembali cintamu Tuhan di dalam diriku Tuhan. Saya doa itu saudara, hari-hari ini saudara. Hari ini saudara, kami sangat diberkati banget. Kadang-kadang tuh saya tuh sampai sama Tuhan tuh malu dan sungkan saudara. Bayangkan, ini batin dalam hati. Tuhan aku kepengen ini. Tiba-tiba saudara orang kasih toh saudara. Itu soal makanan aja, soal sepele ya saudara. Tuhan kasih saudara. Saya kemarin membaca sebuah buku ya, Pelukan Bapa. Ternyata ya saudara, nah ini mau share sedikit juga tentang bagaimana Tuhan itu sangat cinta sama kita saudara. Nah dalam buku Pelukan Bapa ditulis begini saudara katanya. Bahwa Bapa itu memeluk kita setiap hari katanya. Dan pelukannya dalam sehari itu bisa berpuluh-puluh bahkan beratus kali. Saya sampai bingung apa sih maksudnya? Tak baca lagi saudara. Ternyata pelukan Bapa itu seperti ini saudara. Ketika saudara nah itu pelukan Bapa tuh bisa kayak gitu. Pada waktu pagi saya tiba-tiba dapat SMS seperti itu saudara, WA seperti itu. Saya berterima kasih pada Bu Linda. Doa Bu Linda, nubuatan Bu Linda. Jadi itu tuh pelukan sebenarnya saudara. Pelukan Bapa. Pada waktu saudara mengalami ketakutan. Ya, yang sebegitu rupa. Aduh utangku ini gimana. Tiba-tiba orang memberi sesuatu. Ya mungkin nilainya kecil saja. Itu juga pelukan saudara. Jadi pelukan Bapa tuh banyak sekali setiap hari tanpa kita sadari. Ya, itu pelukan Bapa saudara. Nah. Jadi saudara, saya ngalami nih. Tuhan saya ini berubah. Saya berubah, enggak seperti dulu. Artinya berubahnya apa? Saya jadi membutuhkan Tuhan dan mencintai Tuhan. Ketika saya diberkati, ya, saya mau apa aja ya. Makanya saya kalau sama Tuhan, udah Tuhan saya nggak minta apa-apa Tuhan. Diberkati, mau apa aja dikasih Tuhan. Sampai satu kali kalau mau barang yang bagus aja ya, dikasih saudara, benar-benar ulang tahun dikasih. Saya pernah berkata Tuhan, kalau boleh ya, Tuhan kan dandani saya. Tuhan tuh dandani saya ya. Saya sudah, karena saya itu pernah memberikan semua perhiasan saya sama Tuhan. Satu hari saya membaca sebuah buku. Satu hari Tuhan berkata, aku akan mendandani engkau.
Tuhan dandani saya, orang ngasih perhiasan tuh banyak sekali di mana-mana, dari kota manapun. Dari luar negeri, dalam negeri semua kasih perhiasan. Jadi saya punya apapun punya. Dari berlian sampai mutiara. Padahal saya ngucap gini, Tuhan aku pengen mutiara. Bener saudara, orang kasih mutiara saudara. Bahkan enggak 1 mutiara, 2 mutiara. Mutiara yang bagus, yang mahal. Jadi saya sudah diberkati. Tapi ketika saya diberkati, saya berubah. Saya gak mencintai Tuhan lagi dengan sebegitu rupa. Saya mencintai berkat, saudara. Enggak sadar saya mencintai berkat, saudara. Saya lupa Tuhan. Saya menikmati kesenangan dengan berkat yang Tuhan berikan. Saudara, saya berubah. Ketika mainan saya gadget terus saudara. Dulu saya seringnya membaca buku rohani. Seringnya saya di dalam kamar itu ya berjam-jam bisa nyatet apa aja. Tuhan ngomong apa aja saya catat saudara. Tapi saya berubah, saya sibuk. Saya sibuk dengan gadget dengan alasan Tuhan ini kan ada konseling, banyak konseling loh Tuhan. Nah ya kelihatannya rohani ya saudara, kelihatannya rohani. Tuhan saya kan harus lihat gadget karena ini perkembangan dunia, harus tahu dong Tuhan pengetahuan dunia. Nah itu saudara. Saya lebih tertarik pada gadget. Saya mau berkata saudara, ada banyak anak-anak Tuhan saya sudah lihat dari cara menyembah, dari cara berdoanya. Sudah kelihatan saudara, dari cara saudara datang ke gereja, dari cara saudara ya berdeklarasi, cara puasa saudara, itu Tuhan tuh lihat semuanya saudara. Kalau orang yang namanya ya punya cinta, saudara saya mau bilang saudara, yang namanya punya cinta, saudara nggak akan pernah beri yang biasa-biasa, benar nggak? Saudara akan beri yang luar biasa. Ketika saudara hari-hari di mana saya enggak meletakkan korban, saya enggak menyembah lagi, ya sudah berkurang. Ketika saya enggak memberi persembahan yang terbaik lagi, saya tahu Tuhan saya menjadi biasa-biasa. Hari itu Tuhan berkata, berikan dari gajimu, persembahkan untuk ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa. Saya taruh persembahan itu di kaki Tuhan. Bukan nilai yang kecil ya saudara, bukan nilai yang kecil. Puluhan juta bukan nilai yang kecil. Saudara kalau tidak ada cinta saudara akan mulai stuck. Bertahun-tahun melayani, saudara bilang nggak ada apa-apa, nggak dapat apa-apa, biasa aja. Kalau saudara stuck saudara, nggak ada cinta saudara. Kalau nggak ada cinta, mau doa aja, doa apa ya Tuhan? Ngomongnya gimana ya? Lihat saja saudara. Itu kalau orang Kristen udah pada beku kayak gitu saudara. Nggak ada gairah saudara. Datang ke gereja nggak ada gairah. Datang ke Tuhan semua biasa-biasa. Saya mendengar cerita ya saudara, suaminya dari Bu Nani itu menderita penyakit langka. Jadi penyakitnya itu ternyata di mana selnya tidak bisa beregenerasi, nggak bisa beregenerasi. Jadi selnya ini ya nggak bisa berubah, mati selnya. Ini awal kematian, nggak bisa beregenerasi. Ya, regenerasi kan harus, regenerasi itu kan bertumbuh, ya harus berubah, harus. Nggak bisa, ini awal kematian. Kalau saudara tidak bisa beregenerasi, tidak berubah, tidak bertumbuh, itu awal kematian. Awal kematian. Jadi Kristen nggak pernah bertumbuh. Mari kembali kepada hati Tuhan. Mari bersyukur saudara. Saudara saya ini orangnya ya, nggak pernah merasa puas rohani. Artinya gini, kalau di hadapan Tuhan saya bilang gini, Tuhan
Masa sih saya kayak gini aja Tuhan? Nih kalau saya doain orang ya saudara, bernubuat nih. Saya tuh bingung Tuhan, kok nggak lihat ya Tuhan, ini gimana ya, kenapa ya? Tiba-tiba kok saya jadi macet gini. Saya teriak sama Tuhan saudara. Saya ini menyadari kalau saya bernubuat, kok ngomongnya itu terus ya? Kok gitu terus ya? Yang dulu-dulu itu ya? Memang Tuhan ngomong itu, tapi yang itu juga gitu loh. Ini ada apa nih saya nih? Saya berdoa, saya teriak, Tuhan beri sesuatu yang baru. Tuhan, langsung saya nyembah, saya doa, ketemu Tuhan. Langsung saudara, saya baca buku rohani, saya dengerin khotbah-khotbah. Itu membuat timbul sesuatu yang baru, teng gitu saudara. Begitu dengar firman, dengar ya, baca Alkitab, terus dengar khotbah yang lain. Saya banyak belajar dan banyak belajar saudara. Saya tahu kekurangan saya, keterbatasan saya. Karena itu saya belajar. Lagi ya. Nah yang ketiga, bersukacita. Satu hari seseorang ya melihat sebuah penglihatan. Anak Tuhan melihat penglihatan. Orang ini melihat penglihatan ya. Di setiap anak-anak Tuhan yang hatinya melekat pada Tuhan. Ternyata dari dalamnya tuh keluar sinar yang memancar. Jadi orang ini melihat dalam penglihatan. Setiap anak-anak Tuhan yang benar-benar melekat sama Tuhan, di dalamnya itu keluar katanya sinar. Memancar keluar sinarnya itu. Nah jadi ternyata ya karena anak-anak Tuhan ini ya yang melekat sama Tuhan kan banyak toh. Kemudian keluar sinar. Nah sinarnya ini jadi sambung menyambung. Nah inilah yang akan membentuk menjadi tembok yang tebal. Ya, jadi kalau saudara di sini semua hatinya, melekat sama Tuhan. Saudara sungguh-sungguh benar-benar mencintai Tuhan. Aku enggak butuh Tuhan. Ya khotbah Bu Lida hari ini membuka mata roh saya. Saya sekarang mau mencintai Tuhan. Kalau saya datang saya mengucap syukur. Saya memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya nyembah, saya nyanyi. Ya, seperti berhadapan dengan Tuhan ya. Face to face. Saya kalau di gereja kayak gitu saudara. Saya nyanyi nyembah, saya seperti berdua dengan Tuhan. Orang mau ngomong ala lu, sok gaya ala kamu. Caper cari perhatian. Saya enggak peduli saudara. Saya mau jingkrak, saya mau apapun saya lakukan. Kenapa? Saya mau mencari Tuhan, ketemu Tuhan kok. Mau menyembah Tuhan, memberi yang terbaik. Nah, jadi itu menyambung menjadi sebuah sinar yang menjadi tembok yang tebal. Itulah saudara yang membuat virus, semua serangan, kuasa kegelapan, roh apapun gak bisa menyerang kita saudara. Amin. Nah bersukacita itu kelihatannya kan simple toh saudara. Bersukacita itu kelihatannya simple saudara. Tapi saya mau berkata itu memancar sinar yang sangat kuat. Itu memancar saudara. Enggak ada orang bersukacita ya gini, dipepet, dipendem. Saya bersukacita kan enggak ada, benar enggak? Orang bersukacita kan meluap, benar. Wah gitu toh. Ya orang bersukacita ya, misalnya bersukacita ya, dia utangnya tiba-tiba ada yang bayar lunas. Utangnya 100 juta dibayar lunas sama temannya misalnya. Bersukacita kan saudara, enggak ada yang dipepet gitu enggak ada. Tapi wah yang memancar saudara. Memancar saudara, dari apa saudara? Dari mukanya bercahaya, tambah cantik, tambah muda. Amin. Ya toh? Kan banyak orang Kristen yang mukanya dilipat, kadang-kadang tuh aduh masalah. Ayo saudara, nanti ayatnya saya kasih ya. Nah jadi bersukacita itu adalah iman. Bersukacita adalah iman saudara. Coba ngomong kanan kiri, bersukacita adalah iman. Jadi kalau saudara bersukacita, iman saudara naik, ya. Kalau imannya naik, saya pernah cerita apa? Imunnya naik, benar gak? Kalau imannya naik, imunnya naik dong otomatis. Yang punya iman pasti punya imun. Saya mau katakan ya, yang punya iman pasti punya imun. Amin. Karena itu saudara bersukacita, imanmu naik, punya iman, punya imun. Nah, imun itu yang membunuh bakteri-bakteri, virus-virus. Benar kan? Imun itu yang membunuh virus-virus. Jadi kalau kita itu imunnya bagus, virus nggak akan bisa masuk, saudara nggak akan bisa, percayalah.
Makanya ada begitu banyak bagaimana caranya menaikkan imun, katanya dengan vitamin, dengan segala macam. Percayalah, sudah nurutin firman Tuhan aja, bersuka cita saudara. Imun ini yang membunuh bakteri dan virus-virus. Nah, kalau imunnya naik, imun ini yang membuat kita jadi aman, benar gak? Ya toh, iman, imun, aman, iman, imun, aman. Hafalin aja gitu saudara, benar gak? Iman, imun, aman saudara. Ya. Jadi kita buka ayatnya, Mazmur 37 ayat 4. Nah ini bersuka cita. Mazmur 37 ayat 4 yang terakhir ya saudara. Mazmur 37 ayat 4 dikatakan demikian. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan. Ayo buka Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Nah, bergembiralah, kata bergembiralah ini ya, bersukacita ini, ternyata dalam bahasa aslinya bersyukurlah. Dalam bahasa aslinya bersyukurlah saudara. Jadi sekali lagi kalau saudara bersukacita, bergembira, itu memancar keluar. Nah, Tuhan maka akan memberikan apapun yang Tuhan akan memberikan apapun yang kita mau saudara. Tuhan akan memberikan apapun yang kita mau. Ini ayatnya loh yang ngomong, bukan Bu Linda akan memberikan apa yang engkau mau. Enggak, Tuhan kok. Kalau kita bersuka cita, bergembira, bersyukur, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Coba apa yang diinginkan hati kita? Apa yang diinginkan hati kita? Tuhan aku mau sugih. Apa yang diinginkan hati kita? Tuhan aku mau keluargaku dipulihkan. Ya. Tuhan aku mau anakku sembuh. Tuhan aku mau suamiku bertobat. Ya, apa saudara? Apa yang diinginkan hatimu? Tuhan aku mau jiwa-jiwa bertobat. Tuhan aku mau pergi menginjil. Ya, apa yang diinginkan hatimu? Jadi Mazmur 37 ayat 4 ini. Jadi dalam bahasa Ibraninya ya. Bersyukur, kata bergembira itu bersyukur. Ya. Dan bersyukurlah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ternyata bersyukur itu saudara, membuka jalan. Bersyukur itu membuka jalan saudara. Jadi yang tadinya ya semua tertutup, mampet, terbuka jalan. Bersyukur saudara. Amin. Tadi pagi tuh, saya kenapa tulis ayat ini? Tadi siang doa di sini. Saya juga nggak inget tentang Mazmur 37 ini, saudara. Tiba-tiba saya tuh dalam doa menyembah, ya bersama-sama pengurus di sini. Di telinga saya tuh ada suara, jalan terbuka. Aku membuka jalan, benar gak gitu ya? Tadi saya ngomong gitu ya. Jalan terbuka, aku membuka jalan katanya. Jadi dalam penglihatan saya melihat orang Kristen itu banyak sekali yang susah sekali dalam masa seperti ini. Jadi berjalan di jalan yang berbatu-batu. Sakit sekali, jalannya susah, jalannya gak enak. Bahkan jalannya sempit. Tapi dalam penglihatan saya tadi itu, ketika orang bersyukur, ketika orang menaruh pengharapannya pada Tuhan, ketika orang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan, apa yang terjadi saudara? Itu jalan, tiba-tiba waktu kita jalannya susah, sakit. Ya, Tuhan Yesus di samping kita. Itu dalam penglihatan saya tadi siang saudara. Tuhan Yesus di samping kita, menggandeng kita. Bahkan dia menggendong kita ketika kita kesakitan. Kemudian jalan bersama Yesus saudara makin lama, tadinya sempit makin lebar saudara. Dan jalan yang tadinya tertutup, tiba-tiba dibuka sama Tuhan. Dibuka sama Tuhan saudara. Jadi saya ingat di Bandung kemarin ya. Jalan kan pada ditutup semua. Satu kali waktu kemarin berapa bulan yang lalu kami ke Bandung. Jam 7 atau 8 malam jalan udah ditutup beberapa jalan. Ada orang yang nakal. Jalannya dibuka digeser sedikit. Ya karena dibuka ya semua orang ngikutin ya gitu ya. Tapi sebenarnya jalannya itu ditutup. Ya. Nah jadi jalan ditutup tuh repot saudara, repot kita harus muter jauh cari jalan tikus ya. Satu, lebih lama, ya tuh lebih lama. Terus kedua, susah nyari jalannya juga karena
ini gimana, nembus kemana ini jalannya? Nah susah saudara, lebih lama waktunya, ya juga susah nyarinya untuk sampai ke tujuan. Tapi ajaib Tuhan berkata, dengan mengucap syukur membuka jalan. Membuka jalan saudara. Nah, kita buka dalam Yohanes 11 yang terakhir, Yohanes 11 ayat 39-41. Ini cerita tentang Lazarus. Saya diberkati dengan cerita ini karena di situ Tuhan Yesus bersyukur. Ternyata ada kata-kata Tuhan mengucap syukur loh. Nah, kita buka Yohanes 11 ayat 39 sampai 41. Yohanes 39, Yohanes 11 ayat 39 dimulai ayat 39. Yohanes 11 ayat 39 ya. Kata Yesus, ini cerita tentang Lazarus dia udah mati 4 hari. Ya jadi di Timur Tengah itu ada suatu kebiasaan. Kalau orang sudah mati terutama ya udah hari ketiga keempat itu sudah bau busuk. Sudah nggak boleh dibongkar, nggak boleh dibuka, nggak boleh. Nah ini yang ajaib. Kata Yesus angkat batu itu. Ini batu di kuburan ceritanya ya. Kuburan Lazarus. Marta, saudara orang yang meninggal itu, maksudnya yang meninggal Lazarus, berkata kepada Tuhan Yesus gini, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati katanya. Lanjut, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Lanjut, maka mereka mengangkat batu itu. Siapa yang angkat batu? Bukan Tuhan Yesus ya yang angkat batu ya, orang-orang itu ya ngangkat batu. Lalu Yesus menengadah ke atas, ini saya suka sekali ayat ini. Dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, lanjut kemudian. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Ayat 44 yang terakhir, coba 44 dicepetin. Ayat 44. Nah, orang yang telah mati itu, maksudnya Lazarus, datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Bayangkan dia yang terikat semua dibuka sama Tuhan. Dan dia sembuh, dia pergi sembuh saudara, ajaib. Jadi saya mau kita belajar ya di Yohanes 11 ini. Nah Tuhan menyuruh mengangkat batu. Dan Tuhan mengucap syukur. Jadi ada banyak orang tidak pernah mengangkat batu-batu dalam hidupnya. Nah ini. Jadi saudara, sebelum saudara ya, kita tahu bahwa Tuhan bisa melepaskan kita, membebaskan kita. Saudara mulai angkat dulu batu-batu dalam hidup saudara. Batu apa saudara? Misalnya bisa batu kekerasan hati kita. Apalagi batu dalam hidup kita, bisa ketidakpercayaan kita. Apa batu dalam hidup kita? Ketakutan kita. Apa batu dalam hidup kita? Kesombongan kita. Apa batu dalam hidup kita? Kepelitan kita, bisa saudara. Apa batu dalam hidup kita? Banyak sekali. Makanya yang saya lihat, ini saya belum berpikir ayat ini loh saudara. Saya melihat orang berjalan di atas batu, sakit, batu-batu banyak sekali. Angkat batu saudara. Atau ada begitu banyak batu-batu dalam hidup kita. Bahkan saudara, batu kecil pun saudara. Kalau saudara nggak angkat, mengerikan sekali saudara. Itu bisa batu kecil aja bisa mengkamiri loh saudara. Hati kita jadi rusak saudara. Nah, jadi urusan batu itu urusan kita saudara. Angkat batu itu bagian kita. Bagian Tuhan membangkitkan, membebaskan, menyembuhkan, melepaskan kita. Itu bagian Tuhan saudara. Menghidupkan, itu bagian Tuhan. Menghidupkan Lazarus dari kematian. Jadi saudara, kuncinya apa sih? Tuhan ngucap syukur ketika sudah kita mengangkat batu. Ayo naikkan ucap syukur, mengucap syukur saudara. Mari mengucap syukur saudara. Jadi kalau ambil kesimpulan, mengucap syukur itu saudara, membuka jalan.
Mengucap syukur itu menarik yang ilahi. Terjadi mujizat supranatural, benar gak saudara? Supranatural saudara, 4 hari sudah bau busuk saudara. Menurut saya, maaf ya, gak tahu mayat 4 hari itu udah apa ya. Udah bau busuk, udah hancur. Udah hancur saudara. Bayangin saudara, kok bisa hidup saudara. Menarik kekuatan supranatural yang ilahi. Mengucap syukur. Bapa, aku mengucap syukur. Tuhan Yesus bilang gitu saudara. Mengucap syukur membuat iman kita mengembang saudara. Iman kita naik. Mengucap syukur saudara. Tapi sekali lagi saya mau hari ini kita beresin batu-batu dalam hidup kita saudara. Jadi saudara, Tuhan semudah itu membalikan keadaan. Semudah itu Tuhan membalikan keadaan saudara. Batu apa? Batu kepahitan, kecewa. Saudara, orang punya batu kepahitan, punya batu kecewa. Wih, kemarahan. Maaf ya saudara, ujungnya jadi gila saudara. Bisa gila, bisa banget saudara. Dulu mami mertua saya nih saudara. Mamanya Pak Petrus saudara. Itu karena kepahitan, kecewa. Sampai dia seperti orang linglung gila. Mami itu cerita sama saya gini, Lin kamu tahu gak? Mami begitu kepahitan sampai pengen bunuh papi katanya. Kalau gak bunuh papi ya sudahlah saya bunuh diri aja lah. Kalau sampai pengen bunuh diri katanya. Tapi mami ingat anak-anak katanya, dia bilang gitu. Sudah mau kayak gila. Melongo aja katanya, diem aja duduk termenung. Jadi ngeri banget, batu apa dalam hidup kita saudara, beresi. Ingat ya sekali lagi saya mau berkata, ada mujizat supranatural, amin. 4 hari bau busuk bisa hidup saudara. Bahkan itu semua yang mengikat, ya kan pakai kain kafan toh. Yang mengikat itu semua dari kepala sampai kaki, lepas semua, benar gak? Mengucap syukur saudara. Tuhan menghidupkan usaha saudara, amin. Tuhan menghidupkan keluarga saudara, amin. Tuhan menghidupkan pekerjaan saudara. Tuhan menghidupkan talenta saudara. Tuhan menghidupkan potensi saudara. Tuhan menghidupkan semua yang ada di dalam dirimu, amin. Membangkitkan saudara. Percayalah saudara, karena apa? Tuhan kita Tuhan yang no limit, tidak terbatas. Apa sih yang tidak terbatas? Tidak terbatas kasihnya, tidak terbatas kuasanya. Tuhan kita tidak terbatas saudara. Apalagi tidak terbatas hikmatnya. Banyak-banyak saudara, ada ayat-ayatnya tidak terbatas, no limit. Jadi sekali lagi, urusan batu kita harus bereskan saudara. Nah saudara, ini kita nih ya sekarang nih atmosfernya, kan kita tahu toh atmosfernya lagi virus gini nih. Saya mau berkata ya saudara, hati-hati. Ini kita seperti masuk dalam ya atmosfer kematian, benar nggak? Sakit, penyakit dan kematian. Ya kalau di itu apa kita juga suka punya berita ya di WA teman-teman kita ya, baru-baru ini ada teman kita yang meninggal lagi. Kemarin tadi di mobil juga Dedi bilang, "Wih, ini sekarang orang banyak yang mati karena si virus ini," katanya gitu ya. Jadi atmosfernya tuh atmosfer dunia orang mati menurut saya. Nah, Alkitab berkata ya, sebab dunia orang mati nggak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi Alkitab berkata kepada orang yang mengucap syukur Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyembuhkan orang itu. Amin. Ucap syukur saudara. Kita mau lihat hari ini saudara. Ayo ngucap syukur. Percayalah ngucap syukur. Nanti kita akan lihat perkara-perkara ajaib. Jangan pernah memanusiakan Tuhan. Amin. Banyak orang membatasi Tuhan. Memanusiakan Tuhan. Kita memanusiakan Tuhan ya. Terlalu banyak orang memanusiakan Tuhan, caranya gimana? Kita batasi Tuhan, kita nggak percaya Tuhan. Banyak orang memanusiakan Tuhan. Apa Tuhan bisa ya? Ada orang kayak gitu saudara. Apa Tuhan tahu ya? Apa Tuhan, kita pikir ya Tuhan nggak bisa lakukan apa-apa. Kita pikir Tuhan nggak ngerti, Tuhan nggak tahu kok. Kita pikir seperti itu. Benar nggak saudara? Kita membatasi Tuhan. Kita itu ya sering sekali yaitu memanusiakan Tuhan dan menuhankan diri kita. Benar gak?
menuhankan diri kita. Sering begitu saudara. Tapi sekali lagi hari ini saya mau berdoa saudara. Apapun nanti peristiwa ini soal India yang meledak COVID ya, kematian. Mungkin nanti ada peristiwa apa lagi. Tapi saya mau berkata saudara, mari saudara mengucap syukur. Mari mencintai Tuhan, mari kembali pada Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan sekali lagi Tuhan memberikan, menyediakan yang terbaik. Amin. Tuhan sudah menyediakan semuanya sejak dari awal penciptaan. Kita percaya Tuhan sang kreator, Tuhan ya sang penghidup ya, Tuhan sang penebus, Tuhan itu segalanya saudara, amin. Yuk kita mau berdoa, Kiara Lapas.